Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riandiko Purnomo, NPM 18415022. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai review dari jurnal yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Integritas Data menggunakan Framework COVID-5 pada PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 TNK dengan penulis Rahmat Nugroho, Rian Randi Suryono, dan Dedi Darwis. Adapun hasil dari review yang saya lakukan dari jurnal ini, yang pertama adalah audit sistem informasi ini menggunakan framework COVID-5. Domain yang digunakan pada penelitian ini adalah Evaluate, Direct, and Monitor atau EDBM, Align PI and Organize APO, Build, Acquire, and Implement BAI, Deliver Service and Support DSS, dan Monitor, Evaluate, and Assure MEA, yang bertujuan mengetahui sejauh mana PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang telah menerapkan integritas data dan informasi. Yang kedua, tata kelola teknologi informasi adalah bagian dari tata kelola yang menitik beratkan pada sistem dan teknologi informasi serta manajemen kinerja dan resiko. Ketiga, COBIT atau Control Objective Price for Information and Related Technology adalah salah satu standar pengukuran yang digunakan dalam tata kelola teknologi informasi. Yang keempat, standar COBIT mengukur kinerja tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Kelima, layanan teknologi informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan dengan kebutuhan user merupakan hal yang paling penting diperhatikan dalam mendukung kelancaran aktivitas suatu organisasi, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi ini. Keenam, berdasarkan dasar tersebut, PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang, setiap ada perjalanan kereta api luar biasa atau KLB harus memiliki surat perintah perjalanan atau dalam istilah perkereta apian disebut Warta Maklumat atau WAM. Yang mana pembuatan Warta Maklumat atau WAM ini sendiri sudah menggunakan teknologi informasi train plan untuk mempermudah dalam perbuatan dan pendistribusian informasi ke stasiun dan UPT kru yang terkait perjalanan kereta api luar biasa. Menyadari pentingnya kegiatan pengelolaan dan evaluasi tata kelola teknologi informasi yang telah diterapkan karena bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem yang berjalan saat ini, terutama untuk integritas data untuk mengatasi terjadinya tidak dapat informasi tidak akurat perjalanan kereta api luar biasa atau KLB. Yang ketujuh, rumusan masalah yang dibuat adalah bagaimana menganalisis tata kelola untuk integritas data pada sistem train plan dengan menggunakan framework COVID-5 dengan domain proses IDM 03, APO 01, APO 02, BAI 01, BAI 02, BAI 04, DSS 01, MEAI 01 pada PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang, dan bagaimana hasil evaluasi analisis sistem tata kelola keamanan informasi menggunakan framework COVID-5 dengan domain IDM, Evaluate, Direct, and Monitor, APO, Align, Plan, and Organize, BAI, Build, Acquire, and Implement, DSS, Deliver, Service, and Support, dan MEAI, Monitor, Evaluate, and Assess. Yang kedelapan dan terakhir, hasil evaluasi menemukan variasi antara kedelapan proses domain yang digunakan untuk menganalisis tata kelola keamanan informasi, di mana pada proses ADM 03, APO 01, APO 07, APO 12, BAI 06, DSS 01, DSS 02, DSS 05, dan MEA 02 dikategorikan ke dalam define proses. Kemudian untuk proses domain APO 01, DSS 03, dan MEAI 01 dikategorikan ke dalam manage and measurable. Adapun pengertian tata kelola teknologi informasi menurut para ahli yaitu dari Will and Ross, tata kelola teknologi informasi adalah hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Adapun menurut Surendro, tata kelola TI menggunakan bagian terintegrasi untuk pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur,
serta proses organisasi yang memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan informasi. Adapun menurut saya sendiri, tata kelola TI adalah suatu proses kerja yang bertujuan menata dan mengelola sistem TI yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah lampiran hasil capture dari pertemuan 1 sampai pertemuan kelima. Berikut saya lampirkan pula biodata saya agar teman-teman lebih mengenal saya tentunya. Perkenalkan kembali, nama saya Deniko Purnomo dengan NPM 1841502. Saya berkuliah di Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Komputer dengan program pendidikan Sistem Informasi. Adapun berikut nomor WA dan email saya. Adapun hobi saya yaitu bersepeda, membaca, dan lari dari kenyataan. Moto hidup saya adalah jika Tuhan membawamu ke suatu perjalanan, maka percayalah ia juga akan membantumu untuk melewatinya. Saya membuat sedikit pantun perpisahan, yaitu pergi ke Burma membeli bunga, pulangnya beli kurma ke Arab Saudi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.